Ibu, ini waktu itu sudah tepat pukul 20.00, maka acara jimat segera kita mulai. Mungkin Bapak Ibu yang masih di luar masjid untuk segera memasuki ruangan masjid. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur hanya kepada Allah SWT yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita akan menambah ilmu kita kembali melalui program jimat, yaitu pengajian hari Kamis malam Jumat, yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ustadz Husna Isapa Khalid. Alhamdulillah beliau pun sudah ada di depan kita semuanya, yang akan mengangkat tema, mungkin sudah terpampang di depan kita semuanya. Temanya amalan dan keutamaan bulan Zulhijjah. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat DM dimanapun berada, mungkin sudah bisa mendapatkan channel kami. Semoga bisa mengikuti dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk dibagikan. Baik, kita akan segera sama-sama menyimak penjelasan materi dari narasumber kita kurang lebih 1 jam ke depan. Mangga Pak Ustadz. Bismillah. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik hadirin ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua, jamaah Darul Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah. Hanya hitungan beberapa hari lagi hadirin kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Ini bulan yang teramat mulia pasca bulan Ramadan, yang harus kita ingat-ingat dan kita persiapkan. Itu adalah ketika kita masuknya ke bulan Zulhijjah. Ada 3 ibadah yang agung sekali di bulan Zulhijjah. Di antaranya saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, hadirin. Makanya kata para ulama, kenapa Zulhijjah dinamakan Zulhijjah? Karena memang bahkan sebelum datangnya Nabi SAW, orang-orang Arab pun ketika itu sudah melaksanakan haji. Itu di bulan ini, maka dinamakan dengan bulan Zulhijjah. Ada ibadah kurban di sana, ada puasa Arafah, hadirin. Nah, di malam kali ini hadirin Bapak Ibu semua, ini kita mengingatkan diri kita sendiri kembali untuk mempersiapkan dengan benar-benar ibadah nanti di bulan Zulhijjah. Karena tentu hadirin, orang yang persiapan tanpa persiapan itu beda sekali Pak. Contoh misalnya ya hadirin, ada 2 petinju Pak. Yang satu petinju 3 bulan sebelum tanding dia latihan, jaga fisik Pak, makanannya dijaga ya hadirin. Yang satu petinju selama 3 bulan itu kerjaannya Pak HSW. Kira-kira menang mana hadirin? Pastikan yang latihan Pak. Begitu pula kita, hanya saya lihat tanggal itu kemungkinan insya Allah masuk bulan Zulhijjah ini tanggal 28 sekarang ya, 28 Mei. Sekarang tanggal berapa hadirin? Berarti 20 hari lagi Pak. 20 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Nanti Idul Adha insya Allah, meskipun kita menunggu sidang itsbat, itu kemungkinan tanggal 6 Juni. Jadi tanggal 5-nya puasa Arafah, meskipun nanti kita lihat hadirin. Nah, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, bahkan sampai utamanya bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an
dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ini di dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajri walayalin 'ashr. Demi waktu fajar, demi malam yang 10. Nah, ini apa yang dimaksud dengan malam yang 10 itu? Memang para ulama berbeda pendapat. Tapi di antara pendapat yang paling kuat, para ulama tafsir mengatakan Allah bersumpah di dalam ayat ini itu dengan 10 hari di bulan Zulhijjah, Pak. Nah, kalau kita bertanya lebih mulia mana 10 hari di bulan Zulhijjah dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Pak? Kira-kira menurut ibu bapak semua hadirin, menurut kita lebih mulia mana, Pak? Bulan Ramadan atau bulan Zulhijjah? Pada dipilih mah enggak? Pada nawi sabar. Mulai yang mulia yang mana? Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau kata beliau, layalil ashril akhir min Ramadan afdalu min layali ashri Dzulhijjah. Kalau hitungannya malam, maka tentu 10 malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu lebih mulia daripada 10 malamnya di bulan Zulhijjah. Tapi kalau hitungan siang, nah ini kata beliau, wa ayyamu ashri Dzulhijjah afdalu min ayyami ashri Ramadan. Kalau hitungannya siang, maka siang harinya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih mulia daripada 10 hari di akhir bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan mulianya di malam, kalau Zulhijjah mulianya di siang. Ini pendapatnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi hadirin Bapak Ibu semua, dulu kita mempersiapkan ibadah sebelum bulan Ramadan, Pak. Nah, ini bulan Zulhijjah terlebih di 10 hari pertama harus kita persiapkan lagi. Kira-kira paginya hendak apa, siangnya hendak apa, sorenya hendak apa, harus diisi dengan amal-amal soleh. Nah, ini yang akan kita bahas di malam kali ini. Amal-amal apa saja yang hendak kita lakukan. Yang pertama, di antara amalan utama di bulan Zulhijjah itu adalah saum. Meskipun yang paling utama itu adalah tanggal 9, hadirin, ini kan puncak-puncaknya saudara-saudara kita ketika ibadah haji, Pak. Al-hajju Arafah, kata Nabi, haji itu Arafah. Maka ketika saudara-saudara kita berada di Arafah, kita yang tidak berangkat ibadah haji, maka kita melaksanakan saum Arafah. Ini mulianya saum Arafah, hadirin. Nah, meskipun kalau misalnya memungkinkan kita untuk saum di tanggal 1 sampai 8, mungkin saum Senin Kamis bertepatan dengan itu. Mungkin Bapak Ibu semua yang sudah rutin saum Daud, ya, atau mungkin yang ingin mengisi hari-hari itu dengan saum, nah diperkenankan para ulama, tentu sesuai dengan kemampuan. Tapi saya berpesan hadirin, jangan tinggalkan yang tanggal 9. Ini terkhusus ketika di hari Arafah. Kemungkinan saum Arafah itu tanggal 5. Nah, ini tandai di kalender kita, hadirin. Tanggal 5 Juni kemungkinan kita akan saum Arafah bersama-sama. Nah, ada satu riwayat dari istri-istri Nabi SAW, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah, beliau saum 9 hari di bulan Zulhijjah, wa yauma Asyura, beliau saum di hari Asyura tanggal 10 Muharramnya, hadirin, wa thalathata ayyamin min kulli syahri awwal itsnaini minasy syahri wal khamis, dan Nabi pun terbiasa berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Nih, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ini kala kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, walladzi yadhharu anna as-sabab bimtiyazi ashri Dzulhijjah limakani ijtima' ummahatil ibadah. Sebab istimewanya, agungnya, hadirin, keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah, di awal pertama bulan Zulhijjah itu, karena terhimpunnya berbagai ibadah-ibadah yang agung. Salat, saum, sedekah,
Haji, Pak. Haji kan hanya di bulan Zulhijjah, Pak. Makanya bulan Zulhijjah begitu istimewa sekali. Karena kan haji itu bagian dari rukun Islam kita. Ini Bapak Ibu semua yang belum berangkat ibadah haji, ini kita berdoa semoga jadi wasilah nih hadirin, jadi Allah berangkatkan kita ya. Termasuk saya, Bu, belum berangkat ibadah haji ya. Kita doakan bersama-sama ya. Karena bagi yang belum berangkat bukan tidak wajib hadirin, tetap wajib, Pak. Tetap wajib, hanya Allah memaafkan karena ketidakmampuan kita. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi seluruh manusia ada hak Allah yang harus ditunaikan, berangkat ibadah haji. Hadirin, itu wajib semuanya. Hanya ketika kita tidak mampu, nah Allah maafkan. Makanya minimal jangan punya perasaan bahwa kita tidak mampu, jangan hadirin. Hilangkan perasaan itu. Seminimal-minimalnya kita bermunajat setiap doa itu, ya Allah, Engkau hari ini belum mampukan saya harta, tapi saya tahu bahwa Engkau itu maha kaya, ya Allah. Engkau maha pemberi rezeki, yang bisa jadi memberi rezeki saya berangkat ibadah haji dari arah yang tidak diduga-duga. Jangan lupa, Pak, doa ingin berangkat ibadah haji. Minimal niatnya berangkat itu dapat pahalanya, hadirin. Itu niat. Pentingnya kita menghadirkan niat. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Orang yang berangkat ibadah haji mabrur, caranya benar, ibadah hajinya benar, beres ibadah hajinya tambah solih, maka tidak ada balasan yang pantas, kata Nabi SAW, kecuali surga yang Allah akan berikan. Al-hujjaju wal umaru wafdullah. Orang-orang yang berangkat ibadah haji, orang-orang yang berangkat ibadah umroh, itu adalah tamu-tamu Allah. Inda'auhu ajabahum. Kata Nabi, kalau mereka berdoa pasti diijabah doanya. Ini tamu-tamu Allah yang akan dimuliakan. Ini istimewanya. Nah, ibadah haji itu hanya di bulan Zulhijjah. Makanya ini mulianya bulan Zulhijjah. Nah, hadirin ikhwati iman, terkait dengan saum Arafah tanggal 9 Zulhijjah, Nabi SAW menyampaikan, siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Aku berharap, kata Nabi, saum Arafah itu akan mampu menghapus 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Hadirin, ini istimewanya saum Arafah, Pak. Dosa-dosa kita dihapus 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Meskipun yang dimaksud dihapus dosa itu, kata para ulama, dimungkinkan ini dosa-dosa kecil. Jadi jangan jadi dalil bagi orang yang senang bermaksiat, saum Arafah we isuk nangke minum khamr, zina itu. Nah, dihapus dosa enggak, yang dimaksud dosa-dosa kecil saja, Pak. Ya. Dosa-dosa kecil, mungkin kita malas ketika mendengar azan, itu bagian dari dosa, Pak. Malas itu. Ya. Kita mungkin ketika sholat, hadirin, tidak fokus sholat kita, ya. Ketika sholat mikirkan Persib juara mual, ganggu, Pak. Bagian dari dosa kecil itu, karena tidak fokus sholatnya, ya. Itu. Nah, itu saum Arafah, keistimewaannya. Dihapus dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang lalu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, tapi bagi yang berangkat ibadah haji itu tidak dianjurkan saum Arafah, karena mereka sedang puncak-puncaknya di Arafah itu tanggal 9 bermunajat, hadirin. Di Arafah dari zuhur, mulai dari tergelincirnya matahari sampai maghrib, itu doa yang paling diijabah. Kata Nabi kan, sebaik-baiknya doa itu doa yaumi Arafah, doa ketika bertepatan dengan hari Arafah. Wah, itu luar biasanya. Bahkan ada yang mengatakan, para ulama itu kan ketika Arafah itu Masya Allah, jutaan manusia berkumpul di sana. Itu sebagai miniaturnya padang mahsyar. Nanti seluruh manusia akan dikumpulkan seperti itu. Sebagaimana ketika hari Arafah, orang-orang yang ibadah haji itu dikumpulkan oleh Allah, gak ada yang bawa bendera, hadirin, gak ada yang atribut apapun, dia hanya memakai kain ihram saja.
seperti itu pula nanti manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar uratan ghuralan, kata Nabi, tidak akan beralas kaki, Pak. Wal aya nu ngangge sendal swallow ge, punten bilih aya nu bangga ngangge sendal swallow. Gak akan ada orang yang pakai sandal. Dia tidak akan berpakaian sedikit pun telanjang, kata Nabi. Bahkan tidak berkhitan, Pak. Di dalam keadaan semulanya. Sebagaimana Allah ciptakan kita, nanti Allah akan bangkitkan seperti itu pula kita. Nah, hadirin ikhwati manhakumullah. Nah, ini kata Nabi SAW, hajjatu ma'an Nabi. Ini seorang sahabat pernah berhaji bersama Nabi SAW. Walam yasumhu wa ma'a Abi Bakrin, walam yasumhu wa ma'a Umar, walam yasumhu wa ma'a Uthman, falam yasumhu. Bersama Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman ketika bertepatan dengan Arafah itu tidak saum. Wa ana la asumhu wa la amuru bihi wa la anha anhu. Nah, dan aku pun tidak saum, katanya. Ini ketika di hari itu. Nah, hadirin ikhwati iman, nanti Bapak Ibu semua, ini catatan ya. Biasanya tanggal 8 Zulhijjahnya ada banyak seliweran masuk ke media sosial kita tentang keutamaan puasa tarwiyah. Ya, tarwiyah itu bertepatan tanggal 8. Ada yang mengatakan tarwiyah itu artinya memberi minum, karena memang di tanggal itu orang-orang memberi minum kepada yang berhaji. Ada juga yang mengatakan tarwiyah itu dari kata ar-rawiyah. Rawiyah itu artinya merenung, berpikir. Karena ketika itu Nabi Ibrahim tanggal 8 Zulhijjah itu sedang merenung, berpikir tentang mimpinya yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan tarwiyah. Tarwiyah itu kata sebagian ulama merenung, berpikir. Nah, ada hadis, saumu yaumi tarwiyah kafaratus sanah. Puasa hari tarwiyah itu akan mengampuni dosa yang setahun yang lalu. Tapi para ulama sepakat, Pak. Ini Imam Ibnu Jauzi mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu, hadirin. Nah, jadi Bapak Ibu semua nanti yang tanggal 8 gak usah, Pak, gak usah saum, kalaupun kecuali bertepatan dengan biasanya saum ya. Saya gak tahu nanti tanggal 8 misalnya hari apa. Kalau bertepatan dengan hari Senin atau dengan hari Kamis, Bapak Ibu semua terbiasa saum. Bertepatan tanggal 8 Zulhijjah, jangan niat saum tarwiyah, saum niat saumnya niat Senin Kamis saja. Karena kalau niat saum ini ya tentu ini hadisnya hadis palsu, dhaif, lemah. Man qala malam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya dariku, kata Nabi, maka siap-siap tempat duduknya di dalam neraka. Makanya jangan sandingkan ini kepada Nabi SAW. Nah, kalau maupun saum Senin Kamis saja. Yang kedua, hadirin, selain daripada memperbanyak saum di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu, kedua memperbanyak zikir dan doa. Ini kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, Udhkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamul ashar. Berzikirlah kepada Allah di hari-hari pertama 10 hari Zulhijjah. Wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Begitu pula di hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Dinamakan tasyrik dari kata syarraqa yusyarriqut tasyrik, artinya memanaskan, hadirin, mendendeng. Karena dulu orang-orang para sahabat beres menyembelih untuk mengawetkan daging, biasanya dulu kan belum ada freezer, Pak. Dulu belum ada kulkas, dan aya Panasonic sarap naon malah ya. Ya, belum ada, hadirin. Nah, maka cara mengawetkan daging itu dulu orang-orang dengan menjemur di bawah terik matahari, makanya dinamakan dengan tasyriq. Nah, di hari-hari tasyrik itu perbanyak berdoa, makanya sangat dianjurkan sekali, hadirin. Nanti selain daripada tentunya ketika hari raya Idul Adha ada zikir secara mutlak, maksudnya takbiran secara mutlak boleh, Pak. Bagian ulama menganjurkan bahkan dari tanggal 1. Tapi secara mutlak, gak terikat, silahkan.
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Misalnya ya, diperbanyak takbiran itu dari tanggal 1 sampai 13. Jadi ada yang muqayyad. Muqayyad itu ketika hari raya Idul Adha-nya nanti ya, yang terikat. Ada yang kapan saja boleh ya. Ibu-ibu bari masaknya, bari takbiran lu hadirin, jadi pahala lisan-lisannya berzikir kepada Allah. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, bahkan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashri, beliau masuk ke dalam pasar. Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, dan Abu Hurairah radhiyallahu an masuk ke pasar ketika di 10 hari pertama itu yukabbironi, keduanya sambil takbiran, Mbak. Ini Masya Allah. Jarang ya orang-orang lebet ke pasar Cijerah Pak, bari jojorowokan takbiran, jarang. Abu Hurairah melakukan itu dan Abdullah bin Umar takbiran. Sampai akhirnya orang-orang pun ikut takbiran bersama Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Reus Pak. Di pasar semua orang takbiran Pak. Ribuh bari motong daging bari takbiran, ngan sieun ka keureuh teh hungkul. Takbiran semuanya hadirin. Nah ini hadis riwayat Bukhari bahkan. Nah makanya kata para ulama ada 2 macam takbir. Pertama takbir secara mutlak kapan saja, mulai dari tanggal 1 boleh, silahkan perbanyak takbir itu, banyak berzikir. Kemudian takbir muqayyad yang terikat. Takbir terikat itu ya terlebih ketika malam hadirin hendak masuk ya malam 10 Zulhijjah ketika berangkat ke lapangan hadirin. Nah, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, takbir muqayyad itu orang yang tidak berhaji dilakukan mulai dari sholat subuh pada hari Arafah 9 Zulhijjah hingga waktu asar pada hari tasyrik yang terakhir. Makanya nanti ketika hari Arafah tanggal 10, 11, 12, 13 beres sholat berjamaah hadirin, kita silakan takbiran meskipun tidak harus bersama-sama, boleh masing-masing hadirin. Allahu Akbar beres salam, boleh kita misalnya takbiran dulu supaya ingat sampai tanggal 13 setelah hari raya Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Perbanyak itu nanti sampai tanggal 13. Nih hadirin. Kemudian yang ketiga, memperbanyak amal solih apapun di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ibu-ibu biasanya kan semangat tilawah Pak khotaman bulan Ramadan, jarang aya nu semangat khotaman bulan Zulhijjah. Padahal justru bulan Zulhijjah itu siangnya itu lebih mulia daripada siangnya, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lebih mulia daripada siangnya di bulan Ramadan. Kalau siang di bulan Ramadan kata bertepatan dengan saum saja, tapi bulan Zulhijjah orang saum ketika itu, orang ada beribadah haji di sana, makanya mulia sekali. Makanya amal solih apapun di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu mulia sekali. Nah ini di hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi, ma min ayyamin al-amalu solihu fiha ahabbu ilallah, tidak ada hari orang beramal solih di hari-hari itu yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini. Apa hari-hari ini itu? Yakni ayyamal ashar, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apakah itu lebih baik daripada jihad juga di jalan Allah? Walal jihadu fisabilillah, bahkan lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Ini mulianya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian hadirin khawatiman, mengapa 10 hari itu mulia? Nah ini kalau kata Imam Ibnul Malik, beliau mengatakan li'annaha ayyamu ziyaratu baitillah, karena hari-hari itu adalah hari-harinya ziarah, berkunjungnya orang-orang ke rumah-rumah Allah. Mulia sekali. Wal waktu idza kana afdal kana al-amalu sholihu fihi afdal. Kalau waktu itu termasuk waktu yang mulia, kan kata Nabi tadi hadirin, tidak ada hari
yang lebih mulia dari yang paling dicintai kecuali hari ini. Kalau harinya saja mulia di hadapan Allah, pasti amal solihnya pun mulia. Makanya baca Qur'annya, zikirnya, makanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ikhtiarkan hadirin kita bersih dari segala kesalahan, khilafan, dosa dan maksiat. Kemudian kita isi agendakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kira-kira mau agenda amal solih apa saja. Perbanyak tilawah dari sekarang, Pak. Karena bukan hanya di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, termasuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Orang mungkin semangat, Pak, karena di bulan Ramadan orang tahu dilipat gandakan. Orang padahal tidak tahu hari-hari yang paling dicintai oleh Allah itu bahkan 10 hari pertama. Makanya tadi kata para ulama, siang harinya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih mulia daripada siang-siang hari di bulan Ramadan. Lihat, banyak orang yang belum sadar bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu mulia sekali. Yang keempat, tentu yang Allah mampukan hadirin beribadah kurban, ya. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat untuk Rabbmu, manhar, dan menyembelihlah. Nah, salat apa yang dimaksud dalam ayat ini? Para ulama tafsir diantaranya mengatakan itu salat Idul Adha, karena kan menyembelih itu dilaksanakan setelah salat Idul Adha. Salat fasholli li rabbik, salatlah salat Idul Adha, wanhar, kemudian setelah itu menyembelihlah. Ini kita kan sering menggunakan istilah hadirin memotong hewan itu dengan istilah kurban. Nah, istilah yang lain itu adalah nahar, atau istilah lain itu udhiyah. Ya, udhiyah itu dinamakan udhiyah karena sembelihan itu disembelih di waktu duha, makanya dinamakan dengan udhiyah. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu semua, kan ayat ini konteksnya apa? Allah sedang menyadarkan bahwa Allah sudah banyak memberikan hadirin kenikmatan yang berlimpah kepada Nabi. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami Muhammad memberi dirimu al-kautsar. Hadirin, dalam bahasa Arab, kalau orang ingin menyebut banyak, dalam bahasa Arab katsir. Kalau orang ingin menyebut lebih banyak, Pak, kasrah. Orang ingin menyebutkan sangat banyak sekali, berlimpah sekali, biasanya dengan bentuk fau'al seperti kausar. Banyak sekali limpahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Makanya kan di antara tafsirannya al-kausar itu kata Nabi sendiri di hadis riwayat Tirmidzi, al-kausar nahrun fil jannah hafatahu min dhahab. Al-kausar itu adalah sungai nanti di dalam surga, yang kedua sisinya terbentang dari emas, Pak. Emas semuanya sisinya, bukan dari batu, bukan dari tembok, Pak. Emas luar biasa. Di dunia di sini ada kira-kira, Pak, sungai yang terbuat sisinya dari emas, paling emas Pak Ijo, emas Parno aja, Pak. Tapi emas asli ini luar biasa, ya. Itu al-kausar. Nah, kata para ulama, amal apa yang diperintahkan oleh Allah di antara wujud syukur kepada Allah karena seorang hamba merasakan nikmat yang agung dari Allah, itu pertama salat, yang kedua berkurban. Jadi kurban itu di antara wujud syukur kita karena kita merasakan nikmat Allah itu agung sekali. Makanya diperintahkan fasholli li rabbika wanhar. Hadirin ikhwati iman, makanya dalam Al-Qur'an kurban itu di antara bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yang dimaksud adalah hewan kurban. Fa innaha min taqwal qulub. Sungguh itu timbul dari ketakwaan hati. Hadirin, syiar. Lihat, Pak. Islam mengajarkan kita menyembelih sapi, menyembelih unta, domba, Pak, ya. Disembelih sebagai tanda bahwa kita tidak menuhankan hewan.
Karena ada orang-orang yang menuhankan hewan, menjadikan dewa. Di India itu sapi itu jadi sakral, gak boleh. Itu bagi agama-agama tertentu hewan itu dijadikan dewa. Bagi kita orang yang berakal, hewan itu justru Allah tundukkan untuk kita jadi bagian kenikmatan kita. Disembeli hewan itu, Pak, sebagai wujud ibadah kepada Allah. Dari hewan itu kita bisa menikmati dagingnya. Dari hewan itu kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita, ya hadirin. Nah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, dan ini diantara keutamaan berkurban. Nih Bapak Ibu semua yang sudah berniat untuk ibadah kurban, ini semoga lebih termotivasi lagi untuk berkurban. Para ulama sering menghadirkan hadis ini, meskipun hadis ini lemah, tapi ini hanya sebagai targhib saja, motivasi saja. Tentu jangan hadirin sandingkan hadis ini kepada Nabi. Dalam satu hadis, ma amila ibnu adam yauman nahri amalan ahabbu ilallahi azza wa jalla min hiraqati dammin. Tidak ada satu amal anak cucu Adam di hari sembelihan yang paling dicintai oleh Allah daripada dia ketika mencucurkan darah sembelihannya. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa asy'ariha, karena nanti hewan itu akan datang bersama tanduknya, kukunya, rambutnya akan datang sebagai kembanggaan. Wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard. Bahkan sebelum darah itu tertetes, hadirin, Allah pun sudah ridho kepada hamba itu. Nah, ini keistimewaannya. Tapi ya hadis ini lemah. Hanya sebagai motivasi saja. Yang pasti hadirin Bapak Ibu semua, kalau dalam riwayat lain kan pokoknya dari setiap helai rambutnya ada pahala, ada kebaikan. Ya yang pasti Allah yang Maha tahu berapa pahalanya, agungnya. Hadirin, ini di antara syariat yang diperintahkan oleh Allah, Allah tentu yang Maha tahu. Nabi SAW memberikan contoh kepada kita, Pak. Nabi sendiri pernah, hadirin, itu berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih, tanduknya besar, hadirin. Doha Rasulullah SAW bikabsyaini amlahaini aqranain. Nabi pernah berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih, bahkan tumbuh tanduknya, domba yang besar. Sekarang berapa harganya, Pak? Itu dulu tahun kemarin saya pernah lihat postingan guru saya, hadirin, di Facebook, Pak. Domba Garut. Harganya saya tanya, Ustaz, aduh CT itu kelihatan besar, Pak, badannya. Tanduknya pun besar, bersih dombanya. Saya tanya, Ustaz itu berapa? Dan mangga Ustaz pada meser mah 25 juta cenah. Hiji, Pak, domba. Wah, itu luar biasa. Hiji domba seharga sapi itu. Siga lagi daging lagi sanajan domba rasana rasa sapi. Besar dari itu. Itu 25 juta. Nah, Nabi itu berkurban dengan 2 kambing putih, tanduknya besar. Itu Nabi. Nah, memang baiknya bagi kita hadirin Bapak Ibu semua, ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkurban dengan kurban yang terbaik. Kurban yang terbaik. Makanya ini saya berpesan Bapak Ibu semua, kalau misalnya ada DKM menentukan harga, Pak, leuwih mahal ti masjid sabeula. Kadang kan diomongkeun, itu dinya mah cenah 3,5 juta, di 4 juta. Jangan, Pak. Justru harus bahagia. 4 juta di berarti kemungkinan akan lebih besar. Dan itu justru semakin mahal berarti kan akan semakin bagus keikhlasan. Ridho saja hadirin, ya, dengan harga apa, meskipun tentu menyesuaikan dengan kemampuan. Silahkan, boleh. Nanti ada aturannya, ya. Hewan berapa tahun saja yang boleh dikurbankan, hadirin, termasuk kambing di usia berapa saja. Nah, tapi ya tadi kita ikhlas. Nabi saja dengan kambing yang paling terbaik, ini luar biasa. Nabi pernah berkurban dengan sapi. Ini di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah, doha Rasulullah SAW an azwajihi bil baqar. Nabi pernah berkurban dengan 1 ekor sapi untuk istri-istrinya. Nah, hewan yang boleh dikurbankan itu ada 3, hadirin. Pertama al-ibil, ya, unta. Yang kedua al-baqar, sapi, hadirin.
atau termasuk dalam hal ini kata para ulama yang semisal dengan sapi, ya kerbau, betul. Yang ketiga al-ghanam wal ma'iz atau kambing dan domba. Nah di bawah itu tong maksakeun abdi mah ku hayam we cenah. Tong maksakeun. Meskipun ada pendapat tabi'in, seorang ulama di pendapat tabi'in ketika dia tidak mampu dengan unta, dengan sapi, dengan kambing, dengan domba, kemudian dia menyembelih ayam. Nah, tapi tidak jadi dalil karena itu hanya pendapat saja, hadirin. Tapi yang pasti sunnah dari Nabi SAW itu ya ini, ya. Likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak, ya. Bahimatul an'am itu dalam bahasa Arab itu tidak terlepas dari tiga ini kata para ulama, ibil, bakor, gonam atau al-ma'iz. Itu namanya bahimatul an'am. Kemudian hadirin Bapak Ibu semua, boleh kita berkurban untuk satu kambing itu satu keluarga itu boleh, cukup. Kita Bapak Ibu semua punya meskipun misalnya 5 anak, cukup saja satu kambing, gak apa-apa. Kecuali kalau yang punya kemampuan saya ingin belikan semuanya. Tapi Nabi pun melakukan seperti itu, satu kambing untuk satu keluarga cukup. Nah ini kata para ulama, wa tajzi'atu syatu fil udhiyah 'anil wahid wa ahli bait. Cukup satu kambing itu dalam menyembelih hewan kurban untuk satu keluarga di dalam rumah. Kana rajul fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, seorang dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Pasangan kita, anak-anak kita sudah berkurban dengan satu kambing itu. Hadirin, kecuali kalau anaknya sudah menikah dan berkeluarga lagi, dianjurkan lagi untuk berkurban. Tapi semuanya cukup, hadirin. Makanya kalau bagi saya jangan cukup, hadirin, tidak usah. Misalnya kan ada biasanya orang tua ayeuna mah tahun ayeuna kurban jang si teteh, tahun ayeuna kurban jang si aa, kurban jang si ade. Gak usah apa, udah aja satu kambing itu semua insya Allah punya dapat pahalanya bagiannya masing-masing. Si aa, si dede, si teteh semua dapat pahala dengan kambing orang tuanya. Ya cukup. Kecuali tadi beda lagi kalau dia punya kemampuan sengaja saja lebih dari satu kambing atau sengaja satu sapi dibeli oleh satu keluarga, tidak udunan 7 orang boleh. Nah ini jadi dalil bahwa satu sapi itu boleh untuk 7 orang. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-budnah an sab'ah wal baqarah an sab'atin. Kami pernah menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah itu unta dengan 7 orang, al-budnah wal baqarah, sapi pun itu dengan 7 orang. Jadi udunan 7 orang. Meskipun 7 orang ini, nah ini orang yang banyak gak tahu, Pak, tidak harus sama nominalnya, Pak. Kan di kita memang harus sama semua ya. Sebenarnya boleh. Misalnya karena ada satu orang yang dia kayak abdi mah bade 10 juta weh. Kan itu. Abdi mah da teu mampu 2 juta. Yang satu lagi udunan 3 juta, yang satu lagi 5 juta. Jadi enggak sama enggak apa-apa, Pak. Orang mungkin ya perasaannya harus sama enggak apa-apa. Misalnya dia punya kemampuan lebih, saya mau tambahan weh karena sapinya lebih besar. Misalnya di masjid harganya 4 juta. Tapi dia ingin tambah lagi, saya 6 juta. Atau misalnya 2 jutanya ngasih ke orang lain. Nih, kamu bayarnya 2 juta weh cekap. Gitu. Tapi ini tambahan 2 juta itu boleh. Jadi meskipun gak harus sama. Kemudian untuk usia hewan, kalau unta disyaratkan an yakuna qad akmala khamsin, itu telah sempurna lebih dari 5 tahun. Itu kalau unta. Kalau sapi, wal baqar yushtaratu an yakuna qad akmala sanatain. Kalau sapi baiknya sudah sempurna 2 tahun usianya. Kalau al-ma'iz, kambing ataupun domba, wa yushtaratu an yakuna qad akmala sanah. Cukup 1 tahun saja. Nah ini. Jadi dan ada larangan dari Nabi, la tadbahu illa musinnah, janganlah kalian menyembelih
hewan kurban kecuali hewan kurban itu sudah cukup usianya. Hanya nanti tanya, tentu yang berternak hewan itu tahu Pak, usia berapa hewan itu, sapi itu, kambing itu berapa. Nah kemudian ini hewan-hewan yang tidak boleh dikurbankan hadirin. Ini hewan yang tidak boleh dikurbankan. La yudhahi bil arja baina dhal'iha wala bil aura baina auriha wala bil maridah baina maradiha wala bil ajfa allati la tanqi. Tidak boleh berkurban dengan kambing pincang, jelas kepincangannya, kambing buta, baik sapi pun seperti itu. Sapi sebelah yang jelas butanya, atau kambing yang sakit ya, jelas sakitnya, atau yang kurus sampai tidak bersumsum, berdaging ya. Nah makanya memang baiknya pilih hewan-hewan yang terbaik, yang sehat. Biasanya kalau hadirin para peternak hewan kurban itu mereka punya catatannya. Nih catatan misalnya dikasih suplemen vitamin, Pak, makanan yang terbaik. Nah ini baiknya seperti itu. Waktuha min ba'di sholatil Aid, berawal dari ketika salat Aidil Adha, wa min ba'di tulu'i syams yaumi Aidil Adha bi miqdari ma yattasi'u li raq'ataini wa khutbataini liman lam yusalliha. Nah itu dari setelah salat Idul Adha sampai berlangsung wa yastamiru waktuha ila gurubi akhiri ayyamit tasyrik, berlangsung sampai terbenamnya matahari di hari terakhir hari tasyrik. Jadi menyembelih itu boleh sampai dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 maghrib habis, tanggal 14 sudah enggak. Nah itu, ini pendapat yang benar ya. Karena dalam hadis kullu ayyamit tasyrik dzibun, setiap hari tasyrik itu adalah sembelihan. Nah kemudian ikhwati man rahimakumullah, dari hewan-hewan kurban yang disembelih itu nanti dianjurkan kita untuk memakan dan membagikannya. Hasil dari hewan kurban kita dimakan sendiri oleh kita, terserah Pak. Kumaha resepna, anu resep nyate, anu resep naon soto, anu resep gulai, terserah, tapi baiknya makan karena supaya kita merasakan hewan yang disembelih itu. Nah yusannu lil mudhahi an yakula min udhiyatih, disunnahkan bagi orang yang menyembelih itu dia makan daging sembelihannya, jangan dibagikan semua meskipun sedikit Pak, makan. Nah baru setelah itu silahkan boleh bagikan. Nah makanya dianjurkan wa yustahabu, dan dianjurkan dia menjadikan daging hewan kurban itu thuluthun li ahli baiti, 1/3 untuk keluarga ya, wa thuluthun yut'imuhu fuqara, 1/3 dia berikan kepada tetangganya yang fakir, yang membutuhkan, wa yahdi thuluth, dan 1/3 beri hadiah. Beri hadiah untuk siapa? Kakak, adik, saudara, menyambung silaturahim. Misalnya kita kurban kepada saudara-saudara kita untuk menyambung kasih sayang. Nah ini 3 ini. Bagaimana di dalam Al-Quran, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, makanlah dari hewan kurban itu dan berikanlah daging-daging itu kepada orang-orang yang membutuhkan, yang fakir. Kemudian Bapak Ibu sekalian oleh Allah, ini beberapa aturan lagi hadirin. Boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, boleh. Ini dalilnya di dalam hadis riwayat Muslim, kuntu nahaitukum 'anid dikhari luhumil udhahi, dulu aku melarang kalian untuk menyimpan daging-daging hewan kurban itu fauqa salas, di atas 3 hari, fa amsiku ma badalakum, maka hari ini tahan ya, hari ini boleh menahan 3 hari itu, kecuali kalau kita tahu ada orang yang sangat membutuhkan Pak. Karena kan kita gak tahu hadirin, orang-orang di luar sana bisa jadi mereka makan daging sapi teh setahun sekali Pak. Banyak orang yang seperti itu. Kita mungkin bisa makan daging mungkin tiap hari Pak, tapi kita tidak tahu saudara-saudara kita. Dulu saya pernah cerita ya hadirin, ini saya ceritakan lagi supaya jadi pelajaran dan tambah syukur kita kepada Allah. Dulu ketika kakak saya yang paling besar, Teh Hilda, masih kerja di
dulu masih kerja sama proyek dengan pemerintah Cimahi, hadirin. Dia kan buat kompos Pak. Jadi dari sampah itu dibuat. Nah, ada pekerja-pekerja kasar diajaklah makan di rumah makan. Teteh saya langsung cerita. Diajak makan di rumah makan. Pak kita makan. Para pekerja kasar namanya paling sehari 20.000, 30.000, paling 50.000 paling ini. Ya diajak makan. Wah lahap mereka makan. Tapi ada satu orang tua. Si bapak ini dia dikasih makan sama daging ayam Pak, gak dimakan. Dia makan nasinya aja sama yang lain. Kemudian kakak saya nanya, Pak kenapa makan itu, kenapa ayamnya gak dimakan? Yang dia sampaikan, bapak itu bilang, nah Bu, teh saya mah cina inget anak udah lama gak makan sama daging ayam Pak. Disesakeun ayamna Pak, diplastikan, inget ke budak coba. Nangis Pak kakak saya di situ. Cerita ke saya. Kenapa meser di sok ayamna kan itu. Beli lagi bapak jangan pikirkan sok mau bakal berapa bawa itu. Sampai cerita Pak. Itu di Cimahi ada. Kita tiap hari makan daging Pak, tapi banyak orang mungkin kita nggak sadar mereka buat makan daging ayam aja nggak susah. Nah makanya nanti ketika hari kurban kita punya simpanan daging, kalau kiranya ada orang-orang yang membutuhkan, nah bagikan saja hadirin, bagikan daging-daging itu hadirin. Kecuali kalau memang tadi ya semuanya sudah tercukupi. Baik. Kemudian ini saya mengingatkan kembali hadirin, bagi yang berniat untuk berkurban maka jangan memotong kuku dan rambut. Disunahkan. Hadirin. Idza dakhalal asyru wa indahu udhiyah yuridu an yudhi. Siapa yang masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dia hendak untuk memotong, fala ya'khudna syi'ran wa la yuqlimna dhufran. Janganlah dia memotong rambut dan memotong kuku. Apa hikmahnya? Pertama, supaya kita sama dengan orang-orang yang beribadah haji. Orang yang beribadah haji pun tidak memotong kuku dan memotong rambut. Yang pertama. Yang kedua, hikmahnya sebagian ulama mengatakan ketika kuku kita tidak dipotong, rambut kita tidak dipotong, supaya seluruh bagian tubuh kita merasakan bagian dari keutamaan menyembelih kurban. Makanya tidak dipotong supaya bagian dapat keberkahannya. Itu sebagian pendapat ulama. Tapi yang pasti, nah itu bagian dari sunnah Nabi saja diperintahkan kepada kita. Kemudian hadirin ikhwati iman, ini bagian dari fikihnya saja. Semua bagian hewan kurban tidak boleh dijual semuanya. Ini dari Ali, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala bunnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an la u'tiyal jazar. Kata Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahku untuk mengurus hewan kurban, mensedekahkan dagingnya, kulitnya, jeroannya, bahkan tidak memberi upah kepada yang menyembelihnya dari hewan kurban itu. Makanya jangan setiap DKM punya janji misalnya panguruskeun ke eta ke dibere hulu, jangan Pak. Kecuali kalau misalnya gak ada ikatan apapun, makanya baiknya pisahkan uang untuk khusus nanti yang memotong si jagal itu. Misalnya yang jagal yang memotong dia khusus ini administrasi khusus uang itu. Kalaupun mau kepala itu diberikan dihadiahkan kepada dia, tapi bukan sebagai upah, hadiah saja, itu baru boleh. Tapi kalau sebagai upah itu balas jasa Pak. Karena geus pangmotongkeun kemudian ini jangan. Nah makanya siapapun hadirin di antara kita yang membantu pengurusan daging kurban, Pak, jangan punya perasaan tadi orang geus capek mana dagingnya. Nah jangan, karena ini bukan upah, hadiah hadirin. Karena gak boleh dijadikan upah, gak boleh hadirin. Hadiah kalau kita diberi alhamdulillah, kalau tidak diberi pun alhamdulillah. Saya masih ingat sekali dulu ketika ngurus di Masjid Al-Furqon, Ustaz Badudin Pak, dulu tahun berapa gitu eta mah dibagikeun nepikeun ka CF nu bantuan motong teu kabagian. Saya ingat tahun berapa gitu, masih ingat. Tapi ya bagi orang yang senang saja membantu
itu memotong meskipun misalnya tidak mendapat bagian kecuali tentu yang berkurban. Kalau yang berkurban mendapatkan bagian. Atau biasanya kan ketika pembagian daging kurban itu orang mohon maaf Pak, biasanya iri sama orang nu menang sumsumna, menang buntutna, nu menang huluna Pak. Ketika pembagian kurban itu daina susah tuh hadir. Makanya termasuk yang berkurban pun baiknya menurut saya jangan berpesan Ustad abdi bade kurban di masjid dieu tapi punten buntutna kanggo abdi anu itu teh nyari ibu sami Ustad buntutna kanggo abdi buntut ngan hiji dibagi 7 kumaha coba deh udah ikhlas saja pokoknya nanti TKM membagikan buntut keur saha pokoknya mah tarima we hadin ikhlas saja ridho saja yang berkurban kan itu lagi Ustad huluna ngan hiji kumaha coba kan itu ayo huluna. Nah, semua bagian hewan dihadiahkan. Kemudian ini larangan dari Nabi SAW ini paling pelik Pak. Dan memang para ulama berbeda pendapat tentang menjual kulit kurban. Tapi secara zahir memang jelas larangannya. Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit kurban maka tidak ada bagian dari kurban pahala kurban baginya. Meskipun sebagian ulama itu yang membolehkan itu dalam artian tidak dijual secara langsung. Nah, boleh seorang jual itu tapi setelah dihadiahkan kepada siapapun. Itu kepada siapapun. Makanya kalau saya saran meskipun tentu kan tiap DKM sudah punya aturannya masing-masing. Kalau saya saran itu baiknya kulit itu hadiahkan kepada siapa saja. Apalagi kan sekarang kulit itu harganya jatuh. Sakilo ngan sabaraha Mas? Sekarang ya. Itu ngan sabaraha ribu Pak jatuh itu kulit itu. Makanya paling murah Pak. Paling tina sakulit ge menang 100.000 ya. Makanya baiknya mending hadiahkan saja kepada siapapun. Uangnya buat siapapun dan semua anggota ridho saja. Meskipun tadi kalaupun ikut pendapat ulama yang tadi menjual kulit itu tapi dihadiahkan terlebih dahulu. Nah, ini jadi dalil hadis ini bahwa orang kaya boleh membeli sodakoh dengan hartanya sendiri. Nah, hadis ini jadi dalil bahwa orang kaya boleh membeli kulit. Kan kadang yang kulit kan riweuh dabu ngurus nage ibu-ibu kan kulit kumaha kadang. Ya meskipun hari ini sebenarnya banyak aja tutorial di YouTube ngurus kulit kumaha, tapi dah bangga hadirin. Ya, ini berat kadang. Nah itu. Nah, tapi jadi hadis ini jadi dalil boleh nanti orang kaya membeli itu kulit itu sudah disedekahkan kepada siapapun, kemudian kulit itu dibeli oleh orang kaya. Tapi tadi jangan langsung dijual. Hadirin. Ikhwati rahimakumullah, ini saya singkat saja. Yang kelima, tentu tidak ada amalan yang paling baik dan amal khas dari orang-orang solih itu dengan memperbanyak tobat istighfar Pak di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bukan hanya kita minta keberlimpahan amal solih, tapi termasuk dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa teladan dan perkataan dari para ulama. Sa'id bin Jubair, idza dakhalat ayyam al-ashru, kalau masuk 10 hari Zulhijjah itu ijtihadan syadid. Beliau bersungguh-sungguh sekali hatta ma yaqadu yuqaduru alaihi. Jadi sampai bersungguh-sungguh ibadah. Itu Sa'id bin Jubair 10 hari. Bahkan dari Sa'id, la tutfi'u surajakum layalal ashri, jangan kalian matikan lampu-lampu kalian di 10 malam hari terakhir 10 malam awal pertama bulan Zulhijjah sampai malamnya dihidupkan. Atau perkataannya yaqidhu khidamakum, bangunkan pembantu-pembantu kalian, yatasahharuna, agar kalian semua sahur, li saumi yaumi arafah, untuk saum arafah. Persiapannya sampai disiapkan luar biasa. Atau dari Hasan al-Basri pernah mengatakan siyamu yaumin minal ashri, saum 1 hari saja di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya'adilu syahraini, itu sebanding dengan pahala 2 bulan. Kata
Imam Hasan Al-Basri. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya hadirin tentu hanya Allah yang Maha tahu. Nih, semoga Allah memudahkan amal-amal soleh kita di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allah hidayahkan, Allah beri taufik kepada kita, menguatkan ibadah kita di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Adapun segala kebaikan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Maka ada beberapa waktu tentunya kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan pertanyaan di seputar tema ataupun di luar tema, barangkali ada, mangga. Ada, kalau tidak ada, ini ada satu pertanyaan dari pemirsa TV di Ustadz, dari Ibu Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau bertanya, kalau kurban atas nama anak saya tapi uangnya dari saya, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ya, tadi yang saya sampaikan. Jadi ibu berkurban aja dengan atas nama sendiri. Kecuali tadi kalau anaknya sudah menikah ya. Nah, baiknya ini kalau anaknya masih hidup, apalagi cukup saja ibu berkurban, kemudian satu kambing atau dengan kurban itu mencukupi satu keluarga, itu cukup. Jadi kalau saya pribadi gak usah misalnya atas anak saya, karena insya Allah semuanya tadi dapat pahalanya masing-masing. Kecuali kalau yang punya uang tadi setiap anak dikasih kambing satu, ya bisa kasih sapi satu karena punya uang misalnya. Nah itu berbeda lagi. Tapi kalaupun mau hanya untuk satu kambing saja, tadi an ahli baiti, untuk satu keluarga pun itu sudah mencukupkan, tidak apa-apa. Jadi insya Allah ibu berkurban, kemudian anak pun dapat pahalanya dari orang tuanya yang berkurban. Enggak, Pak Haji, punten mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada umumnya Pak Ustadz di sekolah-sekolah suka mengadakan kurban. Uangnya itu dari anak-anak dikumpul. Itu kan beratus-ratus dari siswa-siswa. Nah, dengan demikian itu atas nama siapa kurbannya? Dengan yang banyak beratus-ratus anak tadi. Itu saja barangkali yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di dalam hadis tadi hadis bagaimana kesaksian para sahabat Nabi SAW, unta itu ansab'atin untuk 7 orang, al-baqar ansab'atin, sapi pun untuk 7 orang. Nah makanya sebenarnya kalaupun lebih dari itu, nah ini saya belum mendapatkan keterangannya. Ada 100 siswa santri dia udunan membeli sapi. Kalau mau saya sarankan hadirin, jangan kurbannya atas nama siswa itu, hadiahkan saja uangnya kepada guru misalnya, biarkan gurunya yang berkurban. Nah kalau mau seperti itu, karena kalau ya tadi udunan seperti itu ya hanya jadi udunan sedekah biasa saja. Karena kalau memang niat berkurban, yang ada tadi satu sapi itu hanya untuk 7 orang. Kalau memang niat benar berkurban sesuai dengan contohnya dari Rasulullah SAW. Nah adapun satu sapi udunanku 100 orang, Pak, satu seharga ayam lain seharga kambing jadinya nanti ya. Nah makanya kalau mau pun, nah silahkan, mendingan uangnya sedekahkan saja. Ini saya uang ini ngasih ke guru fulan, biarkan dia gurunya yang, tapi bukan siswanya yang berkurban. Yang berkurban itu dan siswanya pun itu pun sebagai sedekah harta biasa saja. Nah makanya jangan ada istilah berkurban, udah aja ini ngasih uang ke guru itu, ini buat supaya guru itu bisa berkurban tahun ini kan itu.
Kenapa lagi tidak semua guru itu mampu, Pak. Itu biasa, itu untuk membantu. Kalau saya saran, kalau mau sekolah-sekolah seperti itu. Jadi bukan siswa yang berkurbannya, ya. Ya, kalaupun mau juga ya jangan seperti itu. Kalau mau setiap siswa kurban beneran, kambing langsung tongkagok, atau setiap 7 siswa ya 1 sapi. Nah, kalau mau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sudah cukup Bapak Ibu. Waktu sudah jam 21, maka tentunya kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini kita akhiri, namun mungkin perlu ditutup dengan doa, Pak Ustaz. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Kita akhiri kajian kita di malam kali ini. Semoga jadi wasilah keberkahan kita di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita bersama-sama menutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Husna yang sudah menyampaikan ilmunya di kesempatan malam hari ini di program Jimat dengan temanya amalan dan keutamaan bulan Zulhijjah. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, tentunya kami ucapkan banyak terima kasih, dan juga sahabat dimanapun berada, terima kasih sudah bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita akan berjumpa lagi di Jimat yang akan datang. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.